Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Oke, anak-anak, tadi kita udah sama-sama sholat dan juga udah makan siang. Semoga semua udah makan siang dan kondisi terbaik. Jadi kita hari ini akan masuk di KBM. Nah, sebelum kita masuk ke KBM, kita berdoa terlebih dahulu ya. Monggo Pak Ketua Kelas dipimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, jadi udah berdoa. Semoga tadi dengan kita berdoa bisa memberikan kemudahan kita semuanya dalam proses belajar pada hari ini. Yang biasanya nggak bisa jadi bisa, sing bisa menjadi lebih bisa, gitu ya. Dan anak sekalian, hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa ketemu di hari ini, karena pada waktu yang sama banyak di antara teman-teman kita itu yang nggak bisa sekolah ya, entah karena dia nggak punya biaya atau di tempatnya sedang ada bencana, ataupun juga barangkali memang nggak sekolah karena ngebantu orang tuanya. Jadi kita yang hari ini diberikan kemudahan untuk bisa sekolah, ayo sekolah yang serius, yang beneran begitu. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu bagi teman-teman sekalian. Nanti yang saya panggil mohon angkat tangan ya. Udah siswa. Alfian Dirga, Alifah Hasna, Ana, Anggun Permatasari, Ariko, Aulia Fianda, diri ya, Ashwara, Azahra, Bagustri, Danindra Bima, Danindra, Danila, Fadila, Faras Khairul, kemudian Fatihah Dia, Fida, kemudian Fitri, ada ya, Flavia Meli, ada Flavia, Gunarno, nah ya, yang paling singkat namanya. Hafiz Irhas, oke. Izah Latifah, oke. Kemudian Juha, Kakak Kanaya, kemudian Keisha, Muhammad Fahreza, Bang Reza, Nabila Diva, ada Nafiza Putri, Namira, udah, kemudian Nurul Lutfiah, Rashid Ridho, oke. Ria Febrian, Safira Ragil, Tiara Bilqis, Wafik, Weneng, terakhir Yasmin, oke. Ini semua hadir ya? Alhamdulillah, luar biasa banget. Nah, anak-anak, di awal ini Pak Guru pengen ngajak teman-teman semuanya untuk bisa kembali mengingat kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat tempo dulu. Yakni yang pertama tentang handphone ya. Nanti secara berlangsungnya KBM, handphone disimpan dulu. Tapi kalau nanti kemudian Pak Guru menyampaikan, yuk pakai HP-nya buat belajar, baru dipakai buat belajar. Yang kedua, anak-anak, nanti selama pembelajaran mohon diikuti dengan serius, kemudian
dengan seksama, dengan semangat. Jadi nanti pas kita KBM bisa betul-betul maksimal ilmu yang kita dapat. Kemudian anak, untuk bisa menambah semangat kita dalam bernegara, kita akan menyanyikan satu lagu nasional kita, Bagimu Negeri. Hafal ya? Oke, silakan bisa stand up, berdiri. Kita nyanyi dulu. Kami berjanji padamu negeri, kamu Oke, silakan bisa duduk kembali. Ya. Udah kayak habis main timnas kan ya, nyanyi Bagimu Negeri. Baik anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan masuk di pertemuan kita yang ketiga. Materi kita pada hari ini adalah tentang spek atau tumbukan dan juga ini apa nih bacaan ini? Q ya bacanya, bukan QW ya, Q atau antrian. Jadi nanti pada saat KBM hari ini kita setidaknya harus bisa menyelesaikan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita bisa memahami apa itu spek dan juga Q, pengertian definisinya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyebutkan ya, mengetahui apa aja sih di keseharian kita ini yang menggunakan prinsip stack dan juga queue, prinsip tumpukan dan juga antrean. Dan yang ketiga anak-anak, kita bisa tahu, mengerti apa aja operasi-operasi yang bisa dilakukan menggunakan stack dan queue ini begitu. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita lakukan dalam KBM kita. Anak-anak, saya mau tanya ke teman-teman sekalian, pernah nggak kita ini menjumpai tumpukan di rumah kita? Pernah. Contohnya apa? Tumpukan baju ya? Apa lagi? Tumpukan kardus. Tumpukan kardus, tumpukan piring dan seterusnya. Ini mulai ya. Andai kan saya punya beberapa barang ya, anggaplah ini adalah piring-piring yang saya tumpuk, gitu ya. Ini pertama saya naruh piring di wastafel, gitu ya. Piring kedua saya dan piring ketiga saya, begitu, anggap begitu. Nah, andai kan kemudian saya pengen ngambil piring buat saya cuci, biasanya ngambil yang mana dulu? Yang atas ya. Nah, baru kemudian bawahnya dan terakhir kan ya. Berarti nanti yang pertama kita tumpuk justru terakhir kita cuci, betul kan? Nah, itu nanti kita bahas di stack. Yang kedua, nanti kita akan tahu tentang queue atau antrian. Pernah nggak teman-teman ngantri? Pernah. Pas kapan? Jajan di mana lagi ya? Ngantri pom bensin? Ya kan begitu. Dan ngantri itu kan nanti biasanya yang pertama dilayani, yang pertama ngantri ya. Nanti itu kita bahas di bagian queue atau antriannya, seperti itu. Nah anak-anak, untuk bisa kita memahami stack, nanti kita akan ada pretest awal. Nah sebelum kita pretest, kita gerak-gerak dulu ya.
Kita coba ice breaking sekitar 3 menit supaya teman-teman juga lebih bersemangat. Tadi kayaknya banyak yang habis makan jadinya angop-angop gitu. Silakan anak, kita berdiri lagi. Nanti di sini akan ada video. Silakan nanti teman-teman ngikutin gerakan kayak di videonya itu. Oke, nama gamenya adalah This or That. Artinya apa? Ini atau itu. Nanti kamu bisa memilih gambar mana yang kamu pilih, terus ikutin gerakan di gambar itu, begitu ya. Siap. Morning or night. Nah, morning lakukan ini, night lakukan ini. Waduh. Oke, ulang ya. Wah, macet lagi deh streamingnya ya. Oke. Roller coaster atau Ferris wheels. Oke. Ikutin gerakan bonekanya. Space or deep ocean. Lumba-lumba atau hiu. Ya. Summer or winter. Teh atau coklat panas? Sama ya. Lagi. Itu ya. Pesta atau tidur? Oke, semangat. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, ada ya. Jadi semoga tadi dengan kita ice breaking bisa nambah teman-teman semangat. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan pretest awal. Untuk bisa nanti kita tahu kemampuan awal teman-teman sebelum memasuki materi kita hari ini. Silakan bisa dibuka HP-nya. Kita akan pretest awal. (31) Ada yang belum masuk? Oke. 32, 33. Ada yang belum? Oke. Kita mulai ya. Nanti akan ada soal di depan, terus ngejawabnya di HP-nya masing-masing. Ya. Yuk. Gak usah tengok-tengok, pokoknya jawab apa adanya, apa yang kamu pahami. Kita mulai. Nah, gila kan?
Apa yang dimaksud stack? Kelihatan. Oke. Yang benar cuma 7 orang. Nanti kalau nggak kelihatan sambil berdiri nggak apa-apa, atau pindah nggak apa-apa. Kalau nggak kelihatan ini opsinya ya. Next ya. Kita ke soal berikutnya. Oke. Soal skornya Bang Wafik, mana Wafik? Oke ya, baru 1 soal, menang. Next. Apa yang dimaksud Q? Oke, kita lihat daftar papan skornya. Oke, masih Wafik ya, masih Wafik. Ya, yang lainnya kita geser Wafik ini ya, bisa nggak nih? Question 3. Contoh nyata penggunaan stack dalam kehidupan sehari-hari. Woi, Wafik tergeser. Next ya. Question 4. Contoh nyata penggunaan Q. Oke, lumayan banyak, 24 bener. Kita lihat papan skornya. Oke. Mas Nurul, Ana, Wafik. Ayo Fik, naik lagi Fik. Question 5. Perbedaan utama stack dan queue. Yang benar ini ya. Lihat. Guys, naik lagi. Naik lagi. Oke. Next. Yang lainnya ikut, jangan sampai kalah ya. Question 6. Lihat. Wah, Dirga naik ya. Next. Soal ke-7. Oke.
Nurul, Wafik, Danila. Next. Soal ke-8. Nanti totalnya 10. Operasi dasar pada stack adalah ini ya, yang A ini ya. Kita lihat, kayaknya ada geser ini. Danila Nafa. Soal ke-9, dua terakhir. Apakah akan bergeser? Operasi dasar pada Q. Ya. Wah, lagi. Oke. Joha naik 7 posisi. Joha ya. 7 level 7 nih. Terakhir, last one. Kita lihat klasemen akhirnya ya. Ya, siapa ya? Berarti di luar prediksi BMKG ya. Nanti kita bisa lihat kok. Ya. Oke, nanti kita bisa lihat hasil akhirnya nanti Wafik di posisi berapa ya. Tapi nanti aja. Nah, anak-anak tadi kita udah tes ya, seru banget. Ternyata di luar Nurul ya. Di luar prediksi yang tadinya Wafik ini top 3 kegeser tadi akhir. Anak-anak untuk menyingkat waktu, jadi kita akan coba sampaikan beberapa materi di awal buat teman-teman menambah pengetahuan. Kalau tadi masih banyak yang salah tentang operasi pada stack dan queue, silakan dilihat supaya nanti bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya. Nah, anak-anak selama nanti Pak Guru menjelaskan, silakan nanti juga aktif ya menulis ataupun ngebuat note-note kecil untuk bisa menambah pemahaman teman-teman tentang materi stack dan juga queue ini. Baik anak-anak, jadi topik kita, judul kita yang kita angkat pada hari ini adalah stack dan juga queue ya. Stack itu artinya tumpukan, queue itu artinya antrian gitu ya. Stack dan queue. Kita mulai. Nah anak-anak, jadi semua data yang ada pada komputer, pada PC, pada laptop, pada handphone sekalian itu mesti disimpan gitu ya. Kayak teman-teman ngefoto kan juga disimpan kan ya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sebuah PC, sebuah komputer itu nyimpen datanya. Nah
cara menyimpan data itu disebut struktur data ya. Ada namanya struktur data. Ada yang struktur data linear, ada struktur data non linear. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah contoh dari struktur data yang linear. Ada apa itu? Ada stack dan juga queue. Nah, kedua prinsip ini sering dipakai dalam konteks komputer maupun juga aplikasinya sering kita jumpai di keseharian. Oke. Kita masuk ke stack. Nah, anak-anak, jadi stack atau tumpukan tadi udah kita spill di pretest ya. Jadi struktur data linear, jadi cara nyimpen data yang linear yang menggunakan sistem LIFO ya. Jadi kalau stack itu LIFO, last in first out ya. Last in first out. Last in yang terakhir masuk, first out. Jadi yang pertama keluar. Jadi last in first out itu kalau tumpukan. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal ketika sebelum kita pretest. Jadi kalau kita punya tumpukan piring itu, yang terakhir kita taruh di tumpukan, jadi yang pertama keluar kan ya. Nah, itu prinsip LIFO ya. Kayak gitu. Nah, kemudian anak-anak, operasi yang bisa kita lakukan dalam stack setidaknya ada 4 ini. Ada push, pop, pick, is empty. Push itu kalau dalam bahasa kita apa sih? Mendorong ya, mendorong. Tapi kalau dalam konteks stack adalah dia menambahkan atau memasukkan elemen ke dalam tumpukan. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini ya, maka saat kita push 6, maka dia kayak memasukkan angka 6 ke dalam tempatnya ini. Jadi setelah kita push 6, maka isi tumpukannya apa? 6 begitu. Terus kita push lagi isinya, push 5, maka 5 kita masukkan, sehingga apa? Isi tumpukannya 6 kemudian 5 begitu ya. Jadi kayak prinsip tumpukan piring itu loh, taruh ke atas terus gitu. Itu kalau push. Kalau pop apa Pak? Kalau misalnya ini saya pop, maka 5 saya keluarkan dari tumpukan ya. Karena 5 saya keluarkan, tinggal apa isi dan tumpukan? 6. Kalau saya pop lagi, 6 nya keluar kan, maka tumpukannya kosong atau habiskan gitu ya. Itu push dan juga pop. Nah, kemudian pick adalah dia melihat isi dalam tumpukan yang paling atas gitu ya, mengintip dulu ya, melihat tanpa menghapus isinya. Jadi kalau misalnya isinya adalah 5 dan 6, pas kita pick, maka yang kelihatan adalah angka 5 nya itu, karena dia yang paling atas gitu. Terus kalau is empty adalah memeriksa apakah tumpukan itu sedang kondisi kosong atau tidak ya, sesuai arti is empty itu tersendiri. Tuh, terus nah ini ya, dalam keseharian kita bisa di perpustakaan, misalnya sistem penumpukan buku di perpustakaan yang dia bertumbuk-tumbuk. Yang kedua, call stack pada pemrograman yang menyimpan informasi saat fungsi dipanggil dalam urutan terbalik gitu. Itu stack. Nah, yang kedua adalah queue atau antrian ya, atau antrian. Nah, kalau di stack itu sistemnya adalah LIFO, last in first out, maka di queue adalah memakai sistem FIFO, first in first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar ya. Kalau ada 3 orang yang ngantri pom bensin dan beli bensin, maka yang pertama dia adalah orang yang pertama ngantri tadi ya. Ya pertama dia datang ya, pertama dilayani gitu kan. Kalau ada orang beli tiket di bioskop misalnya, maka yang pertama dilayani tiket adalah yang pertama datang ngantri itu.
dan seterusnya. Itu pemahaman tentang FIFO ya, first in, first out, begitu. Apa aja operasi dalam queue? Nah, mirip-mirip dengan tadi di stack, cuma beda istilah ya, beda istilah. Kalau di queue ada 4 juga, ada NQ, ada DQ, ada front ya, topik di situ, dan juga empty. Kalau NQ, misalnya kita punya antrian seperti ini, kita umpamakan seperti ini, maka saat kita misalnya NQ Dava misalnya, ya, maka Dava masuk pada antrian ini, Dava. Kemudian kita NQ lagi nih, NQ Fahri, maka Fahri dimasukkan dari belakang seperti ngantri. Kemudian misalnya NQ Santi ya, maka Santi di belakang, Santi. Nah, kira-kira anak-anak, kalau kemudian saya DQ tadi kita keluarkan, maka nanti yang keluar siapa ini? Dava atau Santi? Saya DQ. Gimana? Ya, yang Dava keluar ya. Ingat prinsip kalau kita ngantri itu ya, kalau dia keluar mesti di depan, kan begitu. Maka pas kita DQ, Dava keluar, sisanya tinggal siapa? Fahri sama Santri. Saya DQ lagi, yang keluar siapa? Fahri. Tinggal siapa? Oke. Terus kalau misalnya kita front atau kita pick, dia melihat data yang paling depan di sisa antriannya itu ya. Andaikan kita punya data ini, pas kita pick atau kita front, dia melihat siapa data terdepannya, yang tidaknya adalah si Fahri, gitu ya. Kalau is empty kayak tadi, ngecek stacknya kosong atau tidak, begitu. Itu kemudian contoh pemakaiannya ya, kayak antri di supermarket, kemudian sistem antrean telepon dan seterusnya. Nah, ini kalau kita coba ringkas ya anak-anak, perbedaan antara stack dan juga queue. Kalau stack dia LIFO, kalau queue FIFO ya. Kemudian operasi utamanya kalau di stack ada push, pop, sama pick. Maka nanti untuk yang queue ada NQ, DQ, sama front atau pick tadi. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian mengakses elemennya, kalau dia stack dari yang paling atas atau terakhir, kalau queue dari depan ya, sesuai antriannya. Nah, itu anak-anak gambaran singkat tentang stack dan queue. Untuk menambah pemahaman, saya punya video singkat yang lebih ringkas ya penjelasannya itu. Waktunya mengakhiri makanan. Wah, banyak juga antriannya. Cuma nanti di video ini penjelasan tentang operasi NQ dan DQ kebalik, jadi jangan sampai ketukar. Guys, tahu nggak algoritma komputer juga mengantri loh? Yuk kita lihat lebih dalam. Pada ruangan komputer, data-data mengantri untuk diproses. Yang pertama kali masuk, maka itu yang pertama kali keluar. Konsep ini disebut first in, first out. Sama kayak kita mengantri beli makanan cepat saji. Yang pertama kali masuk, maka itu yang pertama kali dilayani. Saat data sudah diproses atau sudah dilayani, maka akan keluar dari antrian. Ini disebut NQ. Untuk menambah antrian disebut DQ. Nah, ini kebalik ya. Harusnya DQ itu yang mengeluarkan, NQ yang masukkan ya. Ini kebalik di sini nih. Di mana data tersebut menjadi yang terakhir mengantri. Inilah implementasi mengantri. Q. Ada value di sini. Oh guys, bahwa value ini termasuk ke dalam implementasi sat atau tuntukan.
Stack ini menggunakan konsep last in first out atau first in last out, di mana yang terakhir kali masuk maka akan menjadi yang pertama keluar, atau di mana yang pertama kali masuk maka akan menjadi yang terakhir keluar. Stack ini mempunyai operasi. Yang pertama, operasi untuk memasukkan data yang disebut push, dan yang kedua, operasi untuk mengeluarkan data yang disebut pop. Contohnya, ketika staff memasukkan minuman ke vending mesin, minuman yang staff masukkan terlebih dahulu itu akan menjadi yang terakhir keluar. Dan ketika kita membeli minuman di vending mesin, minuman yang akan keluar itu adalah minuman yang terakhir dimasukkan. Nah, inilah implementasi dari stack atau tumpukan. Perbedaan stack dan queue yaitu ada peraturan penambahan dan penghapusan elemennya. Pada stack, operasi penambahan dan penghapusan elemen dilakukan di satu ujung elemen yang terakhir kali dimasukkan. Itu akan berada paling dekat dengan ujung atau dianggap paling atas, sehingga pada operasi penghapusan, elemen teratas akan dihapus paling awal atau LIFO. Sedangkan pada queue, operasi tersebut dilakukan di tempat yang berbeda. Penambahan elemen selalu dilakukan melalui salah satu ujung menempati posisi di belakang elemen-elemen yang sudah masuk sebelumnya atau menjadi elemen paling belakang. Sedangkan penghapusan elemen dilakukan di ujung yang berbeda, yaitu pada posisi elemen yang masuk paling awal atau elemen terdepan atau pivot. Oke, itu ya anak-anak ya, sedikit videonya, semoga dapat menambah pemahaman kalian semuanya. Nah, berikutnya Pak Doni nanti akan membagi kalian dalam 6 kelompok. Nanti setiap kelompok akan saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga contoh kasusnya ya. Nanti kelompoknya kita sesuaikan dengan hasil tadi di pretest di awal ya. Kita coba lihat lagi. Kan. Oke, nanti saya buat 6 sesuai peringkat ini. 6 pertama ini kelompok 1. Ini Keisha, mana? Danila Nafa, Nurul 3, Wafid 4, 5 Namira, 6 Iza. Kelompok 1 ya. Itu peringkat 6 pertama. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kelompok kedua adalah tadi sampai Iza ya. Ana, mana? Rahma 2, 3 Dirga, 4 Yasmin, 5 Joha, 6 Arif. Pas ya, 6 ya. Kemudian itu kelompok 2. Kelompok 3 Rashid 1. Ini siapa nih? Zahra 2, 3 Aulia, 4 Aishwara, 5 Nafiza, 6 Fida. Itu kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Fida. Kelompok 4 ya. Reza, mana Reza? Fitri, Bima, Guna, Nur, Budarno, Riko, sama Nabila ya. Itu kelompok 4. Kelompok 5 Hafiz, mana Hafiz? Slavia, Bagus 3, Anggun 4, Tias 5, Faras 6.
Berarti kelompok terakhir, kelompok 6, Fatihah, Kenaila ya. Kenaila. Oh iya, Kenaila, maaf. Safira, Alifah, Ria sama ya itu. Udah tahu ya? Oke, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 sini, 4 sini, 5 sini, 6 sini. Oke, silakan. Dipegang dulu ya. Nih. Ini bagi dua ya. Satu. Baik. Oke. Perhatian semuanya, perhatikan. Bentar ya. Jangan ditulis dulu, saya kasih tahu dulu caranya biar paham. Tadi sudah dikasih gini ya. Nanti silakan dikasih nomor kelompok, kemudian di data nama orangnya dan juga nomor presensi. Anak-anak, di bagian pertama nanti kalian menganalisis kasus yang di situ, yang di satu lembar aja. Itu ada 4 kasus tentang lampu merah, tentang internet, kemudian ngeprint sama Androido. Itu kamu baca, kamu diskusikan di kelompoknya. Kira-kira keempat itu nanti ada yang masuk mana, stack atau queue penerapannya. Nanti dituliskan di sini S itu stack, Q itu queue ya. Kemudian juga sertakan alasannya apa. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua nanti 2 dan 3 ini mirip. Oke. Nanti yang kedua ini dan ketiga, kan nanti kamu berikan perintah di sini. Misalnya ya. Perhatikan semuanya. Misalnya ini perintahnya adalah pop 1. Maka nanti isi stacknya 1 gitu kan ya. Kalau bawahnya ada push 2, masukin 2 di belakangnya. Kayak tadi kita jelaskan. Gitu. Kalau Q menyesuaikan ya. Tadi operasinya ada NQ sama DQ. Gitu ya semuanya ya. Nanti kalau sudah terakhir teman-teman akan diminta buat presentasi hasil ininya
Nah, untuk menunjang presentasi nanti teman-teman bebas ya, boleh menggunakan ini, di belakangnya dikasih gambar buat menjelaskan boleh, atau membuat slide 3 atau 4 slide boleh buat ngebantu menjelaskan. Gitu semuanya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu diskusi dengan kelompoknya. Silakan. Di sini ya, gitu aja. Kasih nomor presensinya ya. Maksudnya nggak lama ya, jadi silakan. Jadi diskusi loh ya. Biar gampang nanti kami bisa
Ya, cari kata-kata yang maksudnya kata-kata yang susah, Pak. Tapi waktunya tinggal sekitar 10 menit terakhir ya. Coba kita mulai terakhir ya. Aku
Yang butuh video buat membantu presentasi boleh pinjam di depan ini ya kalau butuh video. Silakan sambil disusun cara presentasinya ya. Nanti semua anggota tim akan maju buat presentasi. Jadi tidak cuma one man factor ya. Semua akan maju.
Info aja, nanti presentasinya cuma 3-4 menit ya, jadi nanti ringkas aja karena nanti setiap kelompok akan maju ke depan. Jadi presentasinya cuma 3-4 menit. Pilih bahasa yang gampang dimengerti, pilih kata-kata yang teman-temannya gampang memahami, jangan pakai bahasa yang aneh-aneh. Nah gitu. Empat menit terakhir. 4 menit terakhir buat persiapan maju. 4 menit terakhir. Dua menit terakhir. Sudah. Oke, 1 menit terakhir anak-anak.
Oke, everybody, time is over. Waktunya habis. Jadi kita akan masuk ke sesi presentasi. Nanti kita akan bergiliran. Sudah ya? Kita akan bergiliran. Kita mulai dari, karena tadi kan kita ada ratingnya ya, kelompok 1 dan seterusnya itu. Nah, jadi untuk yang pertama nanti maju kelompok 1 yang menanggapi kelompok 2. Nanti kalau 2 maju, 3 menanggapi ya. Menanggapi boleh bertanya atau memberikan masukan biar kedepannya lebih bagus lagi presentasinya. Oke ya, anak-anak ngerti kan? Nanti ketika teman-temannya menjelaskan ke depan, tolong disimak. Apalagi kelompok yang menanggapi, kamu simak benar apa yang mau ditanyakan atau dikasih masukan ke teman-teman lainnya. Ditunjuk siapa jubirnya, ya. Ditunjuk jubir yang nanti ngasih masukan atau tanya ke yang di depan, kayak gitu. Yang ngomong jubir. Berarti kalau ini yang menanggapi apa? Oke, siap ya? Silakan. Kelompok 1. Tolong yang lainnya suaranya dikecilin supaya kedengaran teman-teman yang lainnya. Oke, ya Fik. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi nama saya Rocky Maulana dari absen yang berusaha. Saya adalah Fardasyah dari absen 11. Soalnya kamu dari orang absen 28. Saya dari Lipat absen 10. Saya Kesha Hanaslan 10 absen 24. Saya adalah mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, Boleh sekarang. Nih agak, kalau mau pakai ini geser aja biar dia ngomong punya tempat buat gambar. Dari soal pertama, jadi sampai tadi kamu adalah datang kamu merah, apabila lampu merah ya, mobil-mobil yang datang ke persimpangan itu berhenti. Ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil perlahan-lahan berjalan kembali ke rumah. Manakah yang ditentukan menggambarkan setelah tersebut, menurut skenario tersebut, kami memilih untuk Vivo atau Andrean karena posisi Vivo dan utama dia akan nanti akan keluar terlebih dahulu.
Yang kedua, ketika menjelaskan tugas atau internet, kita menggunakan browser atau misal Firefox, Chrome, dan lain-lain. Adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu halaman di sebuah satu menuju ke halaman lain, yaitu dengan membawa teks dan forward. Misalnya, kita menuju ke halaman A, kemudian B, lalu C. Kita kemudian akan tombol teks dari halaman C, kita akan kembali ke halaman B. Kita tekan tombol teks atau pada saat di B, kita akan kembali ke A. Jika kemudian kita tekan tombol forward, kita akan kembali ke halaman C. Dan jika kita tekan sekali lagi tombol forward, kita akan kembali ke halaman C. Oleh karena itu, aplikasi browser tersebut dapat menyimpan dan melihat semua halaman yang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya, atau dalam bentuk riwayat atau bentuk penyimpanan yang manakah teks atau link yang paling lengkap digunakan untuk menyimpan riwayat yang berbeda. Untuk skenario kedua, kita memilih untuk menggunakan panel teks. Kalau seperti basic info, karena pada saat kita mengunjungi halaman A, kemudian B, lalu C, kemudian menemukan tombol B, kita akan kembali ke B, otomatis itu terjadi sebuah perubahan yaitu menemukan A, B, dan C. Yang ketiga, itu semakin kita bertugas tentang dokumen yang dikirimkan dari sekolah. Supaya membuat kita dapat membuka beberapa buah formulir dan semuanya dapat melihat kita pada masa tersebut mencetak dokumen yang berbeda. Mereka dapat tentunya mencetak sebuah dokumen dalam satu formulir dan mungkin membutuhkan beberapa detik atau menit untuk menyelesaikan pencetakan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita sudah sibuk mencetak sebuah dokumen dari sebuah komputer, kemudian data permintaan mencetak beberapa komputer yang paling tinggi atau baterai tersebut menyimpan dokumen yang baru datang agar nanti dapat dicetak jika proses pencetakan yang sedang berjalan saat ini sudah selesai. Maka yang lebih tepat digunakan tab atau queue untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sudah menunggu giliran mencetak tadi. Itu lagi yang penggunaan itu komputer atau antrian karena dokumen-dokumen tersebut harus mati belum dicetak. Ada sebuah aplikasi pengalaman bahwa aplikasi baru melakukan kegiatan jumlah dan persiapan dilakukan oleh sampai akhir. Dan media umumnya akan dapat memberikan organisasi untuk itu tersebut. Manakala di antara subjektif yang tidak tetap yang digunakan untuk menentukan peraturan tersebut. Menggunakan atau dokumen tersebut satu kemudian itu tambah baik. Selanjutnya kami akan buka teknik silahkan. Kelompok 2. Kelompok 2. Yuk, satu orang. Boleh menanggapi, boleh tanya. Nggak ada? Nggak ada? Oke, nggak ada. Cukup. Baik, jika tidak ada presentasi akan kami
kami tutup. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan anda saja. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 2 maju, silakan. Dibawa aja. Oke, silakan. Siap-siap ya. Kalau ada yang membacakan dikasih tanggapan, bukannya umumnya. Silakan. Yuk. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Alena Sari, aku Bunda, dari Indonesia. Dan menjelaskan Saya kelas 2 dan juga Silakan, waktunya terbatas. Pembahasan yang pertama yaitu terminal lampu merah. Ini termasuk pada view karena kendaraan yang berhenti pertama pada lampu merah, maka kendaraan tersebut yang akan keluar terlebih dahulu. Seperti pada ilustrasi tersebut, di sini ada perempatan lampu merah. Ketika lampu berubah menjadi merah, maka mobil yang pertama akan berhenti, kemudian di belakangnya disusul oleh mobil yang kedua, kemudian disusul lagi oleh mobil ketiga dan kendaraan-kendaraan yang keempat. Kemudian ketika lampu merah berubah menjadi hijau, maka yang akan melaju terlebih dahulu yaitu kendaraan yang pertama, kemudian dilanjutkan kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya. Lalu permasalahan yang kedua yaitu penjelajahan internet. Hal ini termasuk kepada karena saat kita menggunakan browser, kita akan mengunjungi satu halaman ke halaman lainnya dan akan browser tersebut akan menyimpan semua halaman yang sudah kita kunjungi atau sering kita sebut sebagai history. Di sini, ketika kita berada di halaman A, lalu kita ingin membuka halaman yang selanjutnya ke halaman B. Lalu ketika kita berada di halaman B, tetapi kita mau balik lagi ke halaman A, maka kita bisa membuka halaman A pada history. Permasalahan yang ketiga yaitu permintaan print dokumen dalam sebuah komputer. Hal ini termasuk queue karena mesin printer harus mencetak dokumen pertama yang disimpan terlebih dahulu, kemudian akan mencetak dokumen baru setelah dokumen pertama selesai. Di sini ada mesin printer. Di sini terdapat beberapa antrian dokumen. Di sini ada antrian dokumen yang pertama, maka printer akan mencetak dokumen yang pertama kali datang terlebih dahulu. Setelah dokumen pertama selesai dicetak, printer akan mencetak dokumen-dokumen selanjutnya. Lalu permasalahan yang keempat yaitu window radio pada browser. Hal ini termasuk stuck karena misal kita melakukan kesalahan pada halaman yang pertama, kita akan melakukan operasi kedua yaitu membatalkan langkah tersebut. Tetapi
ketika operasi redo digunakan ketika kita akan kembali pada langkah sebelumnya. Kita berada di halaman pertama sebelum diundo atau sebelum dibatalkan. Lalu kita akan lanjut ke halaman kedua setelah diredo. Tetapi kita mau balik lagi ke halaman pertama yang sudah diundo tadi. Maka kita bisa mengklik tombol break yang ada di halaman awal ke yang ada di halaman akhir ke halaman kedua. Sekian presentasi kami hari ini. Apakah ada pertanyaan? Menanggapi boleh, silakan. Boleh tentang masukan ngasih cara dia menyajikan. Oke, berarti tentang ini ya pembagian tugasnya ya. Oke, cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Yang disampaikan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung kelompok 3. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ini si kelompok dari akun 30. Jadi tidak ada 27 dari lagi dari 14. Jadi sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menanggapi ya, kasih masukan ya. Kasih masukan. Kami menanggapi. Kasih apa yang bisa menanggapi ya. Jadi yang pertama itu karena yang pertama berarti di bawah ialah yang pertama jalan prinsip ini menerapkan prinsip default. Skenario yang kedua itu penjelasan internet. Menurut kelompok kami menanggapinya itu susah karena dalam sebuah pencarian browser semua pencarian akan tersimpan di story dan akan tertutup di pokok. Dan prinsip ini menerapkan prinsip default. Pada setiap skenario yang ketiga yaitu permintaan print dokumen dalam sebuah browser. Kelompok kami menanggapinya itu termasuk karena dalam sebuah sistem printer dokumen utama yang masuk dalam printer setelah selesai akan dilanjutkan oleh dokumen setelahnya yang telah mengantri. Menerapkan prinsip default pada skenario yang keempat yaitu unduh pada browser. Menurut kami yaitu merupakan step karena dalam menyimpan sebuah dokumen akan pokok dan memenuhi prinsip itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Silakan kelompok 4 ya. Boleh ngasih masukan, tanggapan. Si menanggapi untuk kelompok nomor 3. Ya dong. Berikan selain contoh yang ada di teks tersebut, yaitu tentang unduh dan redo dalam kehidupan sehari-hari selain itu. Maksudnya contoh spek ya. Contoh spek selain undo redo dalam keseharian apa aja? Contoh, tolong sebutkan 3 saja. Yuk.
pertanyaan dari tumpukan baju, tumpukan piring, dan tumpukan baju. Apa Silakan. Terima kasih atas tegapnya. Sudah jelas sekali. Ya, terakhir dari kami. Kita mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waktu terbatas ya. Nanti kalau kita dulu ya. Dulu. Jadi kita akan coba simpulkan dulu dari apa yang sudah kita dapatkan selama beberapa waktu. Bisa duduk. Ya, silakan semuanya bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Kemudian lihat ke depan, kita coba ambil kesimpulan dari. Oh ya, silakan. Oke, silakan. Hadapnya ke depan ya. Yuk, yang di belakang. Sudah? Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Hadapnya ke depan. Hadapnya ke depan. Oke. Baik semuanya, tadi kita sudah sama-sama belajar materi tentang start dan queue. Start itu tumbukan, queue itu antrian ya. Jadi kalau tadi kita coba simpulkan, kasus pertama yang tadi tentang simpangan jalan itu harusnya apa? Start atau queue? Queue ya. Yang kedua, apa tadi kasusnya? Kasusnya apa? Oke, tentang background tadi ya, history itu ya. Itu harusnya apa? Queue atau stack? Stack ya. Tuh, yang ketiga apa tadi? Ngeprint ya. Harusnya apa itu? Jelas banget queue ya, nggak mungkin stack. Yang terakhir tentang Androido. Stack ya. Jadi harusnya queue stack gitu ya. Nah, anak-anak itu pembelajarannya. Kira-kira kalian ada kesulitan nggak selama ini belajar? Tidak? Atau mungkin ada yang bisa menyampaikan kendala yang dihadapi selama kita tadi belajar? Satu orang? Kendala? Silakan yang mau menyampaikan kendala tadi. Tidak ada ya. Berarti kalau nggak ada, semua bisa belajar dengan baik, dengan lancar. Jadi ke depan konsep stack dan queue ini harus kita bawa sama-sama anak-anak, karena dengan kita belajar ini bisa mengefisiensikan proses-proses yang terjadi di keseharian kita tersendiri. Jadi kita akan coba pakai konsep stack dan queue ini dalam keseharian kita masing-masing. Begitu, dan agenda ke depan adalah kita akan melanjutkan pembelajaran setelah stack dan queue. Nanti mungkin akan ada persiapan-persiapan untuk ulangan ya, atau asesmen sumatif.
karena ini menjadi penutup di bab pertama tentang berpikir komputasional. Begitu. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Terus semangat, terus berjuang ya, karena kita menentukan masa depan kita masing-masing begitu. Jadi jangan kita ini terus-terusan bergantung kepada orang lain ya, karena ada masa kita akan berjuang sendiri-sendiri. Ya, kalau hari ini Taufik tadi kan, kalau hari ini kita ini berjuangnya bareng-bareng di kelas ya, bisa kelompokan, bisa tanya Gumarno ya, bisa tanya Joha dan yang lain-lainnya. Nanti akan ada masa teman-teman belajarnya sendiri, berjuangnya sendiri, belajar sendiri, dan teman-teman harus siap dengan semua kondisi itu semua. Baik anak-anak, itu sedikit materi kita yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran selama 2 jam KBM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup ya dengan berdoa. Nanti semoga kita datang ke sekolah dengan selamat. Nanti teman-teman pas pulang juga bisa selamat sampai rumahnya masing-masing. Silakan Pak Ketua Kelas bisa dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.